Saat launching, HP ini dibanderol seharga 10 juta coy. Lebih tepatnya pada tahun 2024. Untuk saat ini, harganya sekitar 8 juta. Di harga segitu, apakah worth it untuk dibeli? Mengingat untuk saat ini, banyak sekali brand yang menawarkan berbagai merek dengan spesifikasi yang cukup gahar dan harganya terjangkau. Tapi sebelum itu, izinkan saya promosi coy. HP ini saya jual guys, murah saja, hanya 6 jutaan. Lebih tepatnya 6,7 juta saja. Dan kalian sudah bisa mendapatkan HP dengan kualitas flagship. Untuk kondisinya sendiri masih sangat bagus ya. Dan bagi kalian yang berminat, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Oh iya, untuk link pembelian sementara tidak bisa saya sediakan. Jadi hanya bisa melalui direct transfer saja guys. Atau bagi kalian yang lokasinya dekat atau sedaerah, bisa langsung ke rumah coy. Nanti saya share lokasi. By the way, rumah saya di Pati ya, Jateng. Untuk detail fisiknya, silahkan cek video ya. Tingkat kemulusan kira-kira sekitar 95-98%. Tidak ada dent sama sekali. Untuk fungsi dijamin normal 100%, tidak ada kendala guys. Daripada beli unit baru ya kan, 8 juta cuy, ngirit berapa itu kalian? Sisanya mungkin bisa kalian sodakohkan guys. Jadi banyak pahala nggak tuh? Kondisi lensa dan kaca kamera juga mantep banget, mulus, nggak ada gores sama sekali. Sayangnya untuk produk flagshipnya Samsung ini tidak disertakan kepala charger ya, dusnya tipis dan tidak terlihat seperti dus HP mahal coy. Tapi yang jelas ini dus ori ya, bukan dus KW atau OM. Jadi status HP ini insya Allah halal dan berkah coy. Dan di harga 6,7 juta, apa saja sih yang akan kalian dapatkan? Langsung saja saya sepil coy. Yang pertama, kalian akan mendapatkan dus yang di dalamnya ada satu unit HP-nya, Samsung S24 FE. By the way, seri FE ini seri nanggungnya Samsung kalau menurut saya. Statusnya di atas mid-rank, tapi masih di bawah produk flagshipnya Samsung. Dari segala hal, mulai dari layar, chipset, sampai kualitas kamera, seri FE ini adalah seri flagship yang dipangkas. Saya paham sih maksudnya Samsung. Mereka mau menghadirkan HP dengan kualitas flagship yang harganya relatif terjangkau. Caranya dengan memangkas beberapa komponen supaya harganya bisa dibuat agak murah. Kembali ke video guys, untuk kelengkapan hanya dus, kemudian kartu garansi, manual book, kabel charger, dan unit HP. Itu saja. Tolong jangan tanyakan kepala charger, apalagi headset coy. Tapi biasanya kan diberikan free dari Samsung. Ya, itu untuk produk mid-rank dan low entry. Untuk produk flagship tidak berlaku. Tidak diberikan kepala charger sama sekali. Dan beginilah penampakan HP ini dari depan ya. First impression saya ketika melihat HP ini, kok bisa ya HP semahal itu tapi bezelnya tebel banget. Ini Samsung nggak malu apa sama brand sebelah yang di harga 1 jutaan saja sudah bisa menghadirkan HP dengan bezel tipis banget. Di sini saya berusaha memahami Samsung. Mungkin mereka ingin membedakan antara HP flagship dengan yang bukan flagship. Bezel tipis hanya diberikan di produk flagshipnya mereka saja. Dan karena seri FE ini statusnya adalah hampir flagship, maka doi tidak kebagian coy. Tapi gak apa-apa, untuk kualitas layarnya ini saya rasa jempol banget. Abaikan bezelnya ya, fokus ke kualitas layarnya saja. Mantep banget coy. Bahkan di luar ruangan masih sangat terlihat jelas. Ya gimana gak mantep coba. Layarnya pakai Dynamic AMOLED 2 kali dan dibekali fitur HDR10 Plus juga coy. Memutar video YouTube juga bisa sampai 4K kok. Untuk ukurannya sendiri cukup besar ya, 6,7 inch. Sedikit lebih besar daripada Samsung S24 yang reguler. Yang ukurannya lebih kompak, hanya 6,2 inch. Untuk kalian yang hobi sosmed maupun gaming, HP ini saya rasa cocok sekali. Sayangnya untuk laju penyegaran layar hanya mentok di 120 Hz. Itu pun tidak bisa disetting per aplikasi. Dan karena ini seri yang mendekati flagship, maka ada fitur khusus yaitu Galaxy AI yang tidak dimiliki oleh seri-seri di bawahnya. Tapi so far mantap sih, ini build quality-nya bagus banget coy. Frame-nya pakai aluminium, backdoor-nya pakai glass, dan ada fitur IP68-nya juga. Memang layak diberikan nama FE, Fun Edition. Ya karena HP ini sangat sesuai dengan keinginan dan kebutuhan para fans Samsung. Dan kalau bicara soal dapur pacu, ini tidak begitu buruk guys. Meskipun seri regulernya mendapatkan spesifikasi di atas HP ini ya, Snapdragon 8 Gen 3, akan tetapi HP ini berada sedikit di bawah itu.
Nama chipsetnya adalah Exynos 2400E, chipset buatan Samsung sendiri. Exynos kan chipset gagal bang, gampang demam. Nggak juga kok, kecuali kalau kalian memang intens di game di luar ruangan atau menggunakan HP ini untuk merekam dalam jangka waktu yang cukup lama. Kalau bicara soal performa, mantep banget. Bahkan di website Nano Review, skor HP ini ada di angka 80 coy. Nilainya nggak ada yang jelek, mantap semua. Untuk skor Antutu sendiri tembus 1,7 juta ya. Kalau kalian search di Google, Exynos 2400 ini setara dengan Snapdragon 8 Gen 3. Tapi sayang, kenyataannya nggak seperti itu. Soal performa, Snapdragon 8 Gen 3 lebih unggul. Mungkin lebih tepatnya, posisinya sedikit di bawah Snapdragon 8 Gen 3, tapi di atas Snapdragon 8 Gen 2. Yang pasti chipset Exynos 2400E ini mampu menduduki jajaran chipset flagship. Dan kalau kalian komparasikan dengan Snapdragon 8 Gen 2, Exynos 2400E ini unggul di segala komponen kecuali baterai. Begitu juga ketika dilihat dari skor Antutu ya, Snapdragon 8 Gen 2 hanya 1500-an guys. Yang bikin saya heran adalah skor grafiknya, ngeri banget sampai 700 ribuan. Dan memang benar ya, saat saya cek di website untuk ngecek grafis, saya biasanya pakai ini coy, WebGL Aquarium. Pada settingan tertinggi, HP ini mampu mendapatkan lebih dari 20 fps. Itu ngeri banget sih. Bahkan HP-HP sekelas X6 Pro, X7 Pro, atau F6, saya yakin nggak bisa mendapatkan skor sejauh ini. Kapan-kapan lah saya buat video komparasi. Asal banyak yang nonton aja, supaya saya semangat coy. Oke, sekarang beralih ke kameranya. HP ini mempunyai 3 buah lensa kamera ya, yaitu lensa utama sebesar 50 megapiksel, kemudian lensa ultrawide sebesar 12 megapiksel, dan lensa telefoto sebesar 8 megapiksel. Tiap lensa juga sudah dibekali dengan OIS, Optical Image Stabilizer. Jadi kalian gak usah ragu soal hasil kameranya. Ini bagus banget coy, bahkan di semua lensa. Ketiga lensanya juga berguna guys, nggak ada yang nggak kepake. Bahkan HP ini punya lensa tele coy, yang support sampai 3 kali optical zoom. Perekamannya lebih ngeri lagi, bisa merekam 4K 60 fps dan 8K 30 fps. Untuk hasil fotonya kira-kira seperti ini ya. Ini tidak melalui proses editing sama sekali. Cekrek langsung upload ke sini. Gimana menurut kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan untuk perekaman videonya kira-kira seperti ini. Ini saya set di 1080 60 fps. Mantep coy, stabil banget. Kemudian ini saya switch di lensa ultrawide. Sayangnya untuk lensa ultrawide ini hanya support 30 fps saja ya. Dan ini hasil kamera depan. Gimana? Mantap gak? Support 60 fps cuy, dan hasilnya stabil banget. Jadi gimana guys, menurut kalian? Kira-kira worth it gak untuk dibeli HP ini? Mengingat harganya yang sudah terjangkau, yang dulunya 10 juta, sekarang saya jual hanya di 6,7 juta saja coy. Sekali lagi bagi yang berminat bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Untuk sementara hanya bisa melayani order melalui direct transfer atau COD. Tidak bisa rekber atau kirim link. Jadi mohon maaf. Unitnya aman nggak bang? Bukan kreditan kan? Jelas bukan. Coba lain waktu akan saya buat video ya untuk mengetahui HP Samsung kreditan atau bukan. Sebenarnya gampang sekali sih. Tinggal kalian riset saja, riset pabrik, tapi masukkan kartu coy. Kalau sudah di reset tapi ternyata masih bisa masuk menu dan bisa baca kartu, tidak ada aplikasi lain, semacam aplikasi finance, maka sudah bisa dipastikan HP itu bukan HP kreditan ya. Atau cara lain mungkin kalian bisa masuk pengaturan, kemudian cari admin perangkat. Kalau ada aplikasi di sana itu berarti HP kreditan. Kalau kosong tidak ada aplikasi berarti bukan kreditan. Dan akhir kata terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir ya. Jika kalian suka silahkan like, komen, dan subscribe guys.
Maaf kalau ada salah kata dan see you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.